Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Suhan sekarang telah mencapai alam dewa surgawi setengah langkah. Seberapa kuatkah dia? Yang satu setengah langkah menuju alam dewa surgawi, yang satu lagi setengah langkah menuju alam kaisar iblis. Kedua belah pihak hampir setara dalam hal kultivasi. Zonglin, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku, Suhan, tidak memenuhi syarat untuk melawanmu? Keluarlah dari alam dewa segera. Tanpa membahas masalah lebih lanjut, Zonglin berkata, meskipun tangga menuju surga adalah tempat peruntungan ras kalian, kalian manusia begitu lancang di sungai binatang seribuku. Tidak sopan jika tidak membalas budi. Istana ini juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk tangga menuju surga. Kamu boleh naik tangga sesukamu, tapi aku datang ke kota Jeoyu hanya untuk bertanding denganmu. Ngomong-ngomong, mata Suhan berkilat, jika memungkinkan, aku akan membunuhmu. Bush! Aura Zonglin tiba-tiba menyebar. Dia menatap Suhan dan berkata dengan tak percaya, meskipun aku telah mencapai garis keturunan tertinggi dan kultivasiku telah mencapai puncak kaisar iblis setengah langkah, kau masih berani berbicara begitu arogan. Bagaimana kau bisa tahu kalau kau tidak mencoba? Kata Suhan. Kesampingkan kultivasimu, bicara soal kekuatan tempur saja, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertarung denganku, tapi kau masih bermimpi membunuhku. Siapa yang memberimu keberanian? Aku, Sang Iblis, belum lama muncul, dan ras manusiamu sudah berkembang sejauh ini. Aura Zonglin terus berfluktuasi, dan nadanya agak muram. Berhenti bicara omong kosong. Suhan berkata dengan tenang, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, bertarung atau tidak. Sudah kubilang, kamu tidak punya kualifikasi. Zonglin mendengus dengan arogan, meskipun kau adalah reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno, kau tidak layak bertarung denganku. Itu hanya promosi garis keturunan. Kekuatan tempurmu belum banyak meningkat, tapi emosimu semakin buruk. Suhan melengkungkan bibirnya dan tersenyum, lalu melambaikan tangannya dengan keras. Wow, kecepatannya luar biasa cepat, dan saat ia melambaikan tangannya, sebuah telapak tangan ilusi besar pun muncul. Saat berikutnya, telapak tangan itu mencengkeram sekelompok besar setan yang tidak jauh dari situ. Melihat pemandangan ini, Zonglin bertanya secara refleks, Suhan, apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Suhan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya ingin kamu melihat apakah aku memenuhi syarat. Bush! Aura mengerikan meledak, dan sedikitnya 10.000 iblis terperangkap di tangan Suhan. Kultivasi ki dan darah iblis-iblis ini paling tinggi tidak melampaui ranah Raja Iblis. Meskipun jumlahnya banyak, mereka bagaikan semut di tangan Suhan. Membuka, ras manusia, beraninya kau bersikap begitu lancang di depan kota 9 neterku. Gulungan, bum 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 bum, sejumlah besar serangan melonjak dari segala arah, mencoba menghancurkan tangan besar ilusi Suhan. Mereka yang mungkin akan bertindak paling-paling hanya setingkat Raja Iblis. Kekuatan serangan mereka bahkan tidak cukup untuk menggelitik Suhan saat ini. Wow, di tengah gemuruh itu, Suhan menangkap puluhan ribu iblis dan mengangkat mereka ke udara. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Zonglin dan menyeringai, kau akan melihat mereka mati. Suhan, aku tidak bertindak karena ingin menyelamatkan nyawamu untuk saat ini. Aku ingin kau melihat bagaimana aku bisa membunuhmu, sang jenius umat manusia, di tangga itu. Zonglin berkata dengan marah, dan kau pikir aku tidak berani mengambil tindakan? Ras manusia saya memiliki banyak sekali kejeniusan, dan kami tidak serapuh yang Anda pikirkan. Suhan mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba menunjuk ke arah lelaki tua yang berada di puncak alam Raja Iblis. Ngomong-ngomong, kau bisa bertanya padanya apakah aku memenuhi syarat untuk melawanmu? Desir. Zonglin segera berbalik dan menatap lelaki tua itu. Keringat tak dapat menahan diri untuk keluar dari dahinya. Dia teringat tekanan mengerikan dari Suhan sebelumnya. Saat itu,
Dia benar-benar berpikir bahwa kekuatan tempur Su Han seharusnya hanya kalah dari monster kuno itu. Tetapi Zonglin hanya mengatakan bahwa jika dia berani mengatakan dia yang kedua, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan dia yang pertama. Saat ini, bagaimana saya harus menjawab? Mengatakan bahwa Su Han kuat membuatnya tampak seperti dia mencoba meningkatkan moral orang lain sambil menghancurkan gengsinya sendiri, kan? Katakan padaku sekarang, kata Zonglin. Pria tua itu menggertakkan giginya dan akhirnya berkata, Yang mulia, meskipun kultivasi Su Han rendah, kekuatan tempurnya memang tidak lemah. Setidaknya, aku bukan tandingannya. Zonglin mengerutkan kening. Dia menatap Zhong Yi lagi, namun melihat Zhong Yi juga mengangguk. Su Han hampir mengejutkan lelaki tua itu sampai mati dengan tekanannya, yang disaksikan Zhong Yi dan yang lainnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kultivasinya sudah mencapai puncak alam Raja Iblis. Dengan kata lain, Su Han juga bisa dibandingkan dengan puncak alam Raja Iblis. Zonglin mengirim pesan kepada Zhong Yi. Aku khawatir itu bahkan lebih kuat, kata Zhong Yi. Jadi begitu, mata Zonglin berbinar, dan semangat juang yang kuat melonjak. Kalau begitu, memang pantas bagiku untuk bertindak. Sayangnya, aku tidak ingin membunuhnya sekarang. Aku ingin dia melihat bagaimana garis keturunan tertinggi pertama di dunia melintasi medan bintang superior dan membuat umat manusia yang tak terbatas gemetar. Aku pernah melihat orang yang bisa menyombongkan diri, tapi aku belum pernah melihat orang sebaik dirimu. Ling Xiao tak kuasa menahan gumamannya. Ia tak kuasa menahannya lagi. Garis keturunan tertinggi memang sangat kuat, tetapi kamu, Zonglin, tidak seharusnya begitu sombong untuk melakukannya. Tentu saja, dari sini juga dapat dilihat bahwa promosi garis keturunan tertinggi pasti telah membawa kekuatan tempur yang besar bagi Zonglin. Justru karena kekuatan tempur seperti inilah Zonglin begitu sombong. Itu saja, Zonglin melambaikan tangannya dan berkata, biarkan mereka pergi sekarang. Kalau kau mau mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagus. Su Han tersenyum dan mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan semua monster biasa terlempar. Baginya, tidak ada bedanya apakah iblis ini dibunuh atau tidak. Ini adalah kompetisi, dan ini juga melibatkan hidup dan mati. Zonglin lalu berkata, karena kau begitu percaya diri, singkirkan semua kekuatan eksternal dan lawan aku sendirian. Bagaimana? Mendengar ini, mata Su Han berbinar. Jelaslah bahwa Zonglin takut dengan energi pedang kaisarnya. Namun, setelah garis keturunan Zonglin dipromosikan, saya khawatir penguasa bulan darah sedang mengawasinya. Jika Su Han benar-benar harus menggunakan kekuatan eksternal, akan sulit baginya untuk dibunuh. Tidak perlu bantuan dari luar, aku bisa melakukannya sendiri, kata Su Han ringan, yang dianggap sebagai persetujuan. Baiklah, inilah sikap yang seharusnya dimiliki Kaisar Naga Iblis kuno. Zonglin tertawa keras dan tiba-tiba melangkah ke udara. Buush! Raungan segera datang dari kekosongan di bawah kakinya, dan jejak gelap perlahan menyebar ke arah Zonglin berjalan. Setiap kali dia melangkah, kekosongan itu hancur sedikit. Dampak visualnya sangat kuat. Saat Zonglin mendekat, aura tekanan yang kuat terpancar darinya. Su Han adalah orang pertama yang terpengaruh dan merasakannya dengan jelas. Rasanya seperti ada dua tangan besar yang menyerang dari segala sisi, berusaha mencekik leher Su Han dan membuatnya tidak bisa bernapas. Jelas sekali Zonglin berencana untuk menghinanya sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai. Bahkan lebih jelas lagi bahwa Zonglin terlalu memikirkannya. Mendengus. Dengusan dingin keluar dari mulut Su Han, dan tekanan dari Zonglin runtuh inci demi inci, bahkan kekosongan di bawah kakinya menjadi gelap. Kau ingin menghalangi jalanku? Zonglin mengangkat kepalanya. Penundaan seperti itu tidak sesuai dengan gelar Tian Jiao. Aku benar-benar kecewa padamu. Su Han melangkah maju, dan auranya meledak di sekelilingnya. Jika kamu ragu, biarkan aku mengambil langkah pertama. Wow, saat kata-kata itu terucap, sebuah telapak tangan besar muncul lagi dan menampar langsung ke arah Zonglin.
Meskipun serangan telapak tangan ini tidak menggunakan bayangan tertinggi 5 warna, darah 9 kemurnian, minuman keras, dan amarah darah naga, namun itu hanyalah gabungan dari 9 tubuh asli. Namun, itu juga cukup bagi Su-han untuk membunuh siapapun di alam dewa surgawi di bawah 4 bintang dengan tingkat kultivasi setengah langkah alam dewa surgawi miliknya. Kultivasi 9 guru besar tidak pernah sia-sia. Hanya itu saja, Zonglin mengangkat matanya dan mencibir. Kemudian, dia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut menyentuh telapak tangan Su-han. Cekaerak. Kehampaan itu retak dan telapak tangan itu roboh. Bagus. Hahaha, yang mulia memang pantas menjadi yang mulia. Hanya dengan 1 jari, aku bisa menghancurkan telapak tanganmu. Manusia sialan, kalian bukan tandingan yang mulia. Menyerah sekarang. Ketika banyak setan biasa melihat pemandangan ini, mereka bertepuk tangan dan bersorak, wajah mereka memerah, dan mereka tampak sangat gembira. Orang awam menyaksikan kegembiraannya, sementara pakar menyaksikan detailnya. Kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah daripada Su-han dan Zonglin, dan mereka sama sekali tidak menyadari triknya. Mereka bahkan berpikir bahwa setelah garis keturunan Zonglin ditingkatkan, ia dapat dengan mudah menekan Su-han. Sebaliknya Zonglin tidak merasa gembira setelah mendengar sorak-sorai dari sekelilingnya, tetapi malah mengerutkan kening. Dasar pecundang, mereka tidak tahu apa-apa dan hanya mengikuti orang banyak sambil berteriak, pikir Zonglin dalam hati. Su-han hanya mengujinya, dan dia sangat jelas tentang itu. Tetapi para setan biasa itu sangat gembira akan hal ini, yang membuat Zonglin merasa terhina. Terutama saat melihat senyum tipis di wajah Su-han, perasaan ini menjadi semakin kuat. Su-han, waktu kita sangat berharga. Tidakkah menurutmu sayang untuk menggunakannya di sini? Zonglin berkata, jika kau benar-benar ingin bertarung, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, seperti saat itu di altar ki dan darah. Kamu memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Su-han memuji, lalu sosoknya berkelebat, bagaikan hantu, bagaikan kilat putih di kehampaan. Setiap kemunculan dan setiap kepergian melambangkan sebuah serangan. Bum 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 bum, suara telapak tangan yang rapat dan suara gemuruh yang rapat membuat semua orang tuli. Zonglin tak bergerak, ia berdiri di sana sepanjang waktu. Setiap kali Su-han menyerang, ia akan langsung menghancurkannya dengan kekuatannya yang keras kepala. Namun, hanya dalam beberapa detik, Su-han telah menyerang lebih dari 10.000 kali, tetapi dia tidak melukai Zonglin dan bahkan tidak menodai pakaiannya. Seperti yang dipikirkan Zonglin, ini memang hanya sebuah ujian. Meskipun tidak ada pihak yang menggunakan cara nyata, Su-han dapat mengetahui dari serangan biasa ini bahwa Zonglin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya, sebelum dia menggunakan kekuatan tempur alam dewa kuno, Zonglin tampaknya mampu menahan serangan biasa apapun. Seperti yang dikatakannya, di bawah dewa-dewa kuno, Zonglin berani mengatakan bahwa dirinya tidak ada duanya, jadi siapa yang berani mengklaim menjadi yang pertama? Gulungan. Sesaat kemudian, raungan Zonglin tiba-tiba terdengar. Dia lelah dengan serangan acak ini. Jika mereka terus seperti ini, bahkan jika pertempuran berlangsung hingga senja, tidak ada pihak yang dapat menentukan pemenangnya. Wow, sebuah cahaya muncul dari tangan Zonglin dan berubah menjadi gunung dalam sekejap, memenuhi seluruh kehampaan dan memenuhi pandangan semua setan dan manusia. Saat gunung-gunung itu muncul, para setan dan manusia dapat merasakan tekanan luar biasa dari mereka. Bahkan para iblis yang berada di puncak alam Raja Iblis pun tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Zonglin benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan puncak alam Raja Iblis. Gunung Langit. Zonglin meraung dan mengayunkan tangannya dengan keras. Gunung raksasa yang membawa tekanan tak berujung itu terlempar ke arah Su-han. Mata Su-han berbinar, senyum muncul di sudut mulutnya, dan ketika telapak tangannya bergetar, pedang pocang muncul. Pada saat yang sama, pedang penghancur dan pedang pocang bergabung,
menciptakan senjata mengerikan yang diringkas dari 6 asal utama, melampaui perlengkapan apapun di dunia. Satu pedang menghancurkan jiwa yang tersisa. Slaas. Cahaya pedang menyapu kehampaan dan menembus langit dalam sekejap. Mata telanjang dapat melihat dengan jelas cahaya pedang hitam pekat yang besar menyambar pusat gunung dalam sekejap. Saat berikutnya, beng. Gunung yang sangat besar itu runtuh menjadi ketiadaan dengan suara gemuruh tanpa konstruksi apapun. 10.000 kaki. Seruan ringan Zonglin terdengar. Dia menatap cahaya pedang yang dipancarkan Su Han, dan teringat 5 kata yang diteriakkan Su Han sebelumnya. Satu pedang menghancurkan jiwa yang tersisa. Zonglin ingat dengan jelas bahwa Su Han telah menggunakan teknik rahasia ini di altar Ki dan darah. Tetapi saat itu, bilah pedang pertama tidak mencapai 10.000 kaki panjangnya. Seperti yang diharapkan, meskipun kultivasimu lambat, setiap terobosan akan meningkatkan kekuatan tempurmu yang luar biasa mengerikan. Dalam hal ini, bahkan aku tak tertandingi. Zonglin mendesah pelan. Aku tidak pernah membandingkan diriku denganmu. Su Han memegang pedang di tangannya dan mengarahkannya langsung ke Zonglin, meminjam kata-katamu, kau tidak layak. Ekspresi Zonglin memadat, dan aura dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sudah kubilang kau gemuk, dan kau malah terkesiap. Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Garis keturunan. Wow, kolom darah besar menyembur keluar. Ketebalannya persis sama seperti sebelumnya, dan diameternya mencapai 1000 meter. Itu jelas merupakan kolom darah yang keluar dari tubuh Zonglin, tetapi dia berdiri di tengah kolom dan sepenuhnya dikelilingi olehnya. Dan kali ini, tidak ada perubahan dari merah menjadi emas, melainkan langsung kuning keemasan. Tianlian, Zonglin berteriak lagi. Aliansi surgawi garis darah. Wung. Suara dengungan terdengar antara langit dan bumi, dan kolom darah langsung masuk ke dalam kehampaan yang gelap, tanpa terlihat ujungnya. Namun, pada saat ini, aura Zonglin tiba-tiba meningkat drastis. Seperti halnya tangga yang terus menanjak, seakan-akan tidak ada ujungnya. Su Han tidak mengganggu Zonglin. Dia tidak bisa mengganggunya dalam waktu sesingkat itu. Kali ini, aku datang ke sini tanpa harapan membunuh Zonglin, terutama setelah dia dipromosikan menjadi garis keturunan tertinggi. Aku takut orang-orang super kuat di kota Jiuyu ini akan berjuang demi seluruh kota Jiuyu demi melindungi nyawa Zonglin. Dalam situasi ini, seberapa sulitkah membunuh Zonglin? Bahkan jika seseorang dapat memanggil energi pedang penyihir leluhur dan kaisar, hal itu mungkin tidak dapat dilakukan. Lagi pula, penguasa bulan darah juga sedang memperhatikan. Oleh karena itu, Su Han memaksa Zonglin untuk bertarung, hanya untuk melihat seberapa besar peningkatan kekuatan tempur Zonglin setelah garis keturunannya dipromosikan, dan kemampuan apa yang dimilikinya. Kenali dirimu dan musuhmu, maka kamu tidak akan pernah kalah dalam 100 pertempuran. Su Han tahu betul bahwa jika dia tidak bisa membunuh Zonglin sekarang, dia akan menjadi semakin kuat di masa depan, membuatnya semakin sulit untuk membunuhnya. Su Han selalu punya firasat samar. Zonglin akan benar-benar menjadi musuh bebuyutannya. Sulit untuk membunuhnya, tetapi setidaknya kita harus mampu menekannya setiap kali kita melihatnya. Semua pikiran berkelebat dalam benak Su Han dalam sekejap. Pada saat ini, pihak Zonglin, Bush, aura agung sepenuhnya terpancar darinya. Ada jenis tekanan khusus yang melampaui puncak alam Raja Iblis, tetapi belum mencapai alam Dewa Kuno, dan berada di antara keduanya. Tetapi meski begitu, itu sudah cukup untuk menggemparkan puncak alam Raja Iblis manapun. Aura yang mulia. Apakah ini aura alam dewa leluhur? Ya, aura yang membuatku tak mampu membangkitkan pikiran perlawanan. Kalau bukan alam dewa leluhur, lalu apa lagi? Yang mulia, sudah memiliki kekuatan alam dewa leluhur. Banyak setan yang meraung, mata mereka hampir melotot. Ekspresi gembira itu membuat Zonglin yang tadinya penuh dengan kesombongan, kembali merasa terhina. Diam semuanya. Dia menundukkan kepalanya dan meraung,
suaranya berubah menjadi gelombang suara yang menyebar dengan hebat ke segala arah. Uhuk, uhuk, uhuk. Sejumlah besar iblis biasa merasakan sakit yang hebat di dada mereka, muntah seteguk besar darah, dan terbang mundur dengan wajah pucat. Mereka menatap Zonglin dengan bingung, bertanya-tanya mengapa dia seperti itu. Kekuatan tempur Liner belum mencapai alam dewa leluhur, Zongyi berbicara perlahan. Setelah mendengar ini, setan-setan biasa langsung mengerti. Ternyata saya terlalu banyak bicara. Dia jelas bukan dewa leluhur, tapi dia bersikeras menyombongkan diri berada di dewa leluhur. Dengan kesombongan Zonglin, tentu saja dia tidak bisa menerimanya. Tapi meski begitu, Su Han bukan tandingannya, kata Zongyi lagi. Seperti yang diharapkan dari ayah dan anak, keduanya sangat percaya diri. Mata Su Han berbinar, dan sesosok makhluk agung berwarna-warni tiba-tiba muncul dari belakangnya. Bush! Saat bayangan tertinggi 5 warna muncul, aura Su Han juga terus tumbuh. Ini bukan akhir bagimu, Zonglin berkata dengan suara rendah. Su Han, karena kau ingin bertarung, maka gunakan semua caramu. Tidak terburu-buru untuk saat ini. Su Han berkata perlahan, ini sudah cukup untukmu. Arogan. Zonglin mendengus dingin, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menariknya ke atas. Wow, sejumlah besar manik-manik darah emas terpancar dari kolom darah. Sekilas, jumlahnya ada jutaan. Terlebih lagi, setiap tetes darah mengandung tekanan yang sangat kuat. Aku khawatir setelah meledak, bahkan Raja Iblis Puncak pun akan mati di dalamnya. Sejuta tetes darah, memusnahkan sejuta Raja Iblis tingkat puncak. Apakah ini kekuatan garis keturunan tertinggi? Su Han tak kuasa menahan napas. Jangan bicara soal serangan tunggal, setidaknya serangan kelompok ini masih sangat kuat. Swiss, Swiss, Swiss. Butiran darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Su Han, dan meledak saat hendak mencapainya. Bum 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 bum. Raungan yang memekakkan telinga itu menghancurkan gendang telinga para iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan manusia yang berada sangat jauh pun merasakan kepala mereka bergetar dan pusing. Pada saat ini, Zonglin memiliki kekuatan tempur antara puncak alam Raja Iblis dan alam dewa leluhur. Tidak mengherankan jika serangan yang dilancarkannya dapat menyebabkan kekacauan seperti itu. Jutaan manik-manik darah meledak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu langsung menyatu menjadi awan hitam besar, menyapu ke arah Su Han dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Sekilas, kekosongan yang awalnya berubah gelap karena hancur, kini tampak keemasan, seolah-olah matahari besar sedang terbenam dan berada di atas kepala semua orang. Gulungan. Su Han berteriak, slaas, slaas, slaas. Senjata Dewa Pocang diayunkan 3 kali berturut-turut, dan pedang kedua, ketiga, dan keempat dari teknik 7 pedang semuanya berubah menjadi sinar pedang. Cahaya pedang yang hitam pekat itu jatuh ke awan tanpa menimbulkan suara gemuruh. Awan emas itu tampaknya penuh dengan sifat korosif, dan mulai mengikis cahaya pedang saat jatuh. Namun dalam sekejap mata, ketiga sinar pedang itu lenyap semua. Tentu saja sebagian awan juga menghilang, tetapi paling banyak hanya 1/5-nya. Dalam arti tertentu, kekuatan manik darah ini telah melampaui 4 pedang pertama dari teknik 7 pedang. Tentu saja, ini terjadi saat Su Han hanya menggunakan bayangan tertinggi 5 warna. Dia belum menggunakan kemurnian kelima dari 9 kemurnian darah, amarah darah naga, dan minuman keras. Melihat awan keemasan masih berhamburan ke arahnya, ekspresi Su Han tetap tidak berubah. Ia melambaikan tangannya, dan kekuatan kultivasinya yang melonjak keluar dari tubuhnya. Seni Kaisar Longyang, 10.000 pedang kembali ke asalnya. Hua 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 hua. Adegan di altar ki dan darah muncul lagi. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, diubah oleh kekuatan kultivasi, memenuhi semua arah. Saat konsentrasi ini membuat wajah Su Han sedikit pucat. Sebagian besar kekuatan kultivasi di tubuhnya dikonsumsi oleh Wanjian Guizong. Menghancurkan. Su Han mengetuk-ngetukkan jarinya pelan dan mengucapkan sepatah kata pelan.
Slaas, slaas, slaas. Energi pedang yang tak berujung langsung jatuh ke awan. Saat berikutnya, suara gemuruh yang tak terlukiskan terdengar. Seluruh kehampaan itu terus berguncang. Jelas sekali ia telah hancur, tetapi rasanya akan hancur lagi. Suara gemuruh seperti itu menggetarkan gendang telinga dan menggetarkan pikiran orang. Terlihat dengan mata telanjang. Setelah sejumlah besar energi pedang menyerbu ke dalam awan, awan itu segera mulai mengecil. Bukan hanya itu saja, seiring ia direduksi, ia juga terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya runtuh seluruhnya antara langit dan bumi. Pupil mata Zonglin sedikit mengecil, dan dia berkata dengan suara dingin, "Suhan, teknik ini seharusnya menjadi salah satu metode terkuatmu, kan? Bagaimana kamu menjelaskannya?" Suhan mengangkat bahu, "Jika kau bersikeras berpikir seperti itu, biarlah begitu. 10.000 pedang kembali ke asal adalah salah satu dari 3 teknik rahasia hebat yang dikembangkan dari teknik Kaisar Longyang. Bagaimana mungkin teknik ini tidak kuat? Namun, untuk mengatakan bahwa itu adalah metode terkuat Suhan, sebenarnya agak mengada-ada. Jika itu benar-benar dianggap sebagai cara terkuat, lalu bagaimana Suhan bisa bertahan hidup sebelum ia menguasai 10.000 pedang kembali ke asal?" Melihat ekspresi acuh tak acuh Suhan, mulut Zonglin berkedut keras, dan dia ingin sekali mencabik-cabik Suhan. "Itu kamu?" Suhan bertanya balik, "Apakah aliansi surgawi garis keturunan ini adalah metode yang kau kuasai setelah garis keturunanmu dipromosikan?" "Kanan." Zonglin tidak berniat menolak, dan langsung berkata, "Aku baru saja menguasai teknik ini untuk pertama kalinya, dan ini teknik terpadu. Manik-manik darah emas sebelumnya hanyalah teknik rahasia yang dikembangkan darinya. Kau mengerti maksudku?" Suhan mengangguk sedikit tanpa mengatakan apapun. Sederhananya, Bloodline Heavenly Alliance seperti seni Kaisar Longyang. Dan manik darah emas itu bagaikan 10.000 pedang yang kembali ke asalnya. Perbedaannya adalah seni Kaisar Longyang hanya mencakup 3 seni rahasia utama, sedangkan seni rahasia yang diperluas oleh aliansi surgawi garis darah mungkin jauh lebih banyak. Dengan kata lain, pengaruh setetes darah suci itu terhadap setan tampaknya lebih besar daripada pengaruhnya terhadap manusia. "Aku tahu, mati saja." Zonglin tiba-tiba mendengus dingin, hantu tubuh nyata. Wow, energi dan darah yang kaya terpancar dari Zonglin. Di belakangnya, hantu kilin besar yang muncul sebelumnya berdiri di belakang Zonglin lagi. Kemunculan hantu ini menyebabkan aura Zonglin melonjak lagi. Masih belum mencapai alam dewa leluhur, tetapi tidak diragukan lagi sudah jauh lebih dekat. Aliansi surgawi garis darah tersebar. Saat auranya melonjak, Zonglin menunjuk ke arah Suhan. "Kamu bisa menghentikan Jinzu, tapi aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan Ling Luo." Hua hua hua. Kekuatan ki dan darah membentuk serangkaian tubuh spiritual emas, yang tampak seperti sosok Zonglin, tetapi wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Totalnya ada 10, semuanya sangat cepat, melampaui puncak alam Raja Iblis. Suhan mengayunkan senjata suci pocang dan menebas pedang kelima. Namun, di bawah cahaya pedang yang besar, roh-roh ini melewatinya secara langsung tanpa mengalami kerusakan apapun dan langsung menuju ke arah Suhan. Hahaha. Melihat pemandangan ini, Zonglin merasa lega dan tertawa pada saat yang sama. "Suhan, aku bisa memberitahumu bahwa kecuali kau bisa menekanku dalam hal kekuatan tempur, serangan apapun yang kau lancarkan tidak akan berpengaruh pada roh ini." Muung. Saat kata-kata itu terucap, roh pertama telah menyerang Suhan. Suhan bisa saja menghentikannya atau menghindarinya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia ingin melihat apa fungsi roh ini. Wuung. Tubuhnya sedikit bergetar, dan tekanan yang memancar dari Suhan tiba-tiba berkurang. Napasnya pun melemah dengan cepat. Bahkan cahaya pedang kelima yang ia gunakan sebelumnya pun menyusut dan menghilang saat ini. Mata Suhan menyipit, teknik ini bisa melemahkan kekuatan tempurku. Saat dia tengah memikirkan hal ini,
roh kedua kembali menabrak tubuh Su-han. Kemudian, ketiga, keempat, kelima, ke-10 tubuh spiritual itu menyatu ke dalam tubuh Su-han. Auranya telah jatuh dari puncak alam dewa surgawi di awal ke alam dewa surgawi bintang 7. Tepatnya, sebelum ini, kekuatan tempurnya mirip dengan Zonglin, baik antara alam dewa surgawi dan alam dewa kuno. Namun, 10 tubuh spiritual ini melemahkan kekuatan tempurnya ke tingkat dewa surgawi bintang 7. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan tingkatan, tetapi jika Su-han tidak punya cara lain, maka dia pasti akan mati jika menghadapi Zonglin lagi saat ini. Aura alam dewa surgawi bintang 7. Suara dingin Zonglin terdengar, "Kalau begitu, kau akan masuk neraka." Desir. Begitu dia selesai berbicara, Zonglin melambaikan tangannya dan meluncurkan teknik rahasia perluasan ketiga dari Bloodline Tianlian. Aliansi surga garis darah, pembunuhan bayangan. Tubuhnya bergetar sedikit, dan warna pucat muncul di wajah Zonglin. Teknik ini merenggut 10 tahun umurku, dan ini pertama kalinya aku menggunakannya di dunia ini. Kalau kau bisa mati melakukannya, itu akan sepadan. Desir. Sosok gelap tiba-tiba keluar dari Zonglin. Saat itu, ia berdiri tinggi di langit, jadi tak seorang pun atau iblis manapun bisa melihatnya. Jika ia berdiri di tanah, ia pasti bisa melihat bahwa sosok gelap ini adalah bayangan Zonglin. Sosok itu sangat cepat dan tiba di depan Su-han hampir pada saat Zonglin selesai berbicara. Su-han ragu sejenak, namun akhirnya memutuskan untuk menyerah. Setelah mencoba Ling Luo, dia tentu ingin mencoba Yingxia. Boom! Terdengar suara teredam, seolah-olah dua sosok bertabrakan, dan sosok gelap itu langsung menyatu dengan tubuh Su-han. Baru pada saat inilah Zonglin akhirnya merasa lega. Apa yang paling ditakutkannya adalah Su-han akan menggunakan cara lain untuk menghentikan sosok ini. Jika bayangan itu tidak bisa memasuki tubuh Su-han, maka bayangan itu tidak akan bisa memainkan peran apapun. Saat berikutnya, raungan menyakitkan keluar dari tenggorokan Su-han. Wajahnya berubah, bahkan tampak sedikit garang, dan matanya mulai memerah. Rambutnya berkibar-kibar, tangannya terkepal erat, urat-urat di dahinya terlihat, dan dia tampak seperti orang gila. Su-han, aku memberimu kesempatan untuk melawanku dengan sekuat tenaga, tapi kau tidak menghargainya. Suara Zonglin terdengar, sedikit mendesah dan sedikit gembira. Apakah kamu bersedia dengan mudah mencoba teknik sihir yang berasal dari garis keturunan tertinggi? Apa kau begitu yakin kekuatan tempurmu telah melampaui istana ini? Sehebat apapun dirimu, bisakah kau benar-benar menyaingi dewa-dewa kuno umat manusia dengan tingkat kultivasi setengah langkah menuju alam dewa surgawimu? Aku, Zonglin, dapat memberitahumu bahwa selama kau tidak memiliki kekuatan tempur alam dewa kuno, kau pasti akan mati di bawah pembunuhan bayangan ini. Berbicara tentang ini, ekspresi Zonglin juga tampak sedikit ganas. Su-han menganggapnya sebagai musuh bebuyutannya, jadi mengapa dia tidak? Meskipun kedua belah pihak sedang bertarung kali ini, Zonglin tidak pernah bermaksud membunuh Su-han. Su-han memiliki terlalu banyak cara eksternal, dan jika dia benar-benar menyesalinya, dia tidak akan punya cara untuk mengatasinya, jadi sejak awal, dia hanya mencobanya. Aku tak pernah menyangka Su-han akan begitu berani mencoba garis keturunanku Tianlian. Ini kesempatan bagus. Bahkan jika Su-han memiliki kekuatan eksternal seperti Ki Pedang Kaisar, bisakah dia tetap membombardir dirinya? Tujuan dari Shadow Kill adalah untuk menghabiskan 10 tahun umur Zonglin dan membunuh lawan dengan kekuatan tempur 100%. Teknik rahasia ini hampir dapat dikatakan mengabaikan pertahanan dan hanya membandingkan kekuatan tempur. Dengan kata lain, kecuali Su-han dapat menekan Zonglin dalam hal kekuatan tempur, dia dapat bertahan hidup. Kalau tidak, meski kedua belah pihak berimbang, teknik pembunuhan bayangan ini masih bisa menyebabkan Su-han terluka parah. Pada saat ini, bayangan itu telah memasuki tubuh Su-han, dan Zonglin tidak percaya bahwa dia masih hidup. Lagi pula,
Kekuatan tempur Zonglin sudah sangat dekat dengan alam dewa leluhur, dan tingkat berikutnya adalah alam dewa leluhur. Dan tingkat kultivasinya berada di puncak alam kaisar iblis setengah langkah. Bisakah Su-Han mematahkan legenda dan menyaingi para dewa kuno dengan kultivasinya di alam dewa langit bintang 1? Sama sekali tidak. Jadi, kau pasti akan mati. Zonglin menggertakkan giginya dan mengucapkan setiap kata. Su-Han, kau sombong sekali. Kau tahu aku sudah mencapai garis keturunan tertinggi, tapi kau masih berani menantangku. Aku khawatir kau tak pernah menyangka akan mati di tanganku, kan? Jangan khawatir, aku, Zonglin, mengagumimu. Setelah kau meninggal, kecuali aku sedang menyendiri, aku akan membakar dupa untukmu setiap tahun. Tubuhmu akan dikuburkan di alam suciku. Bush! Raungan besar datang dari tubuh Su-Han. Zonglin tahu itu suara bayangan yang meledak. Bayangan itu mengandung 100% kekuatan tempurnya, dan ketika meledak, rasanya seperti meledakkan dirinya sendiri. Seberapa kuatkah itu? Awan keemasan muncul lagi, menyembunyikan Su-Han di dalamnya. Bukannya Zonglin melakukan ini dengan sengaja, tetapi kekuatan ledakan bayangan itu akan berubah menjadi awan emas ini, dan selanjutnya melahap Su-Han sepenuhnya. Master Sekte, Su-Han, ayah, merasakan aura mengerikan di awan keemasan, dan memikirkan ekspresi menyakitkan Su-Han sebelumnya. Orang-orang dari Sekte Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kekhawatiran mereka meskipun mereka dapat menahannya. Banyak sekali mata yang menatap ke arah kekosongan tempat Su-Han berada. Saat awan keemasan menghilang, itulah saatnya Su-Han meninggal. Seperti pemandangan di altar Ki dan darah, hal itu tampak muncul lagi pada saat ini. Awan keemasan memenuhi tempat Su-Han berdiri. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke sana, dan dunia perlahan menjadi sunyi. Entah itu setan atau manusia, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap tempat itu dengan saksama. Bahkan Zonyi dan 8 monster kuno 7 darah lainnya di kota Jeoyu adalah sama. Identitas Su-Han benar-benar terlalu sensitif. Kalaulah ada manusia jenius lain, sekuat apapun dia tidak akan mampu membuat setan-setan itu menjadi begitu gugup. Tapi Su-Han berbeda. Dia dulunya adalah kaisar naga iblis kuno. Terlebih lagi, kekuatannya melampaui ekspektasi semua iblis. Sebelum garis keturunan Zonglin dipromosikan, dia telah melampaui Zonglin dan menjadi jenius nomor 1 sejati dari kedua klan. Bagaimana mungkin klan iblis membiarkan makhluk seperti itu terus tumbuh? Jika bukan karena aturan antara kedua ras, 13 kota di alam dewa akan mengambil tindakan secara pribadi dan membunuh Su-Han. Dan pada saat ini, Su-Han, kemungkinan besar, akan mati karena kecerobohannya. Salah menilai kekuatan Zonglin dan melebih-lebihkan kekuatan sendiri akan mengakibatkan nyawa melayang. Seiring berjalannya waktu, banyak setan mulai bernapas dengan cepat. Awan emas itu memudar dengan cepat, dan segera akan terlihat apakah Su-Han masih ada di tempat itu. Pada suatu saat, seruan ringan terdengar pertama kali. Seketika itu juga semua setan itu membuka mata lebar-lebar, mundur beberapa langkah, dan merasakan jantung mereka seperti dipukul dengan keras. Awan emas itu hampir hilang, dan mereka melihat sekilas sepotong pakaian darinya. Sudut pakaian berwarna putih. Ini adalah warna yang sangat familiar. Berdiri di sana, berpakaian putih, siapa lagi kalau bukan Su-Han? Dia belum mati. Ini tidak mungkin. Dia seharusnya sudah mati, bagaimana mungkin dia masih hidup? Sialan Su-Han, sialan umat manusia. Serangga berkaki 10.000 tidak akan mati dalam keadaan kaku. Itu sudah diduga. Dia kaisar naga iblis kuno, dan dia punya banyak sekali trik. Dia pasti tidak akan mati semudah itu. Memangnya kenapa kalau aku masih hidup? Lagi pula aku bukan tandingan yang mulia. Apa semua orang tidak melihat betapa menyedihkannya dia sebelumnya? Banyak setan yang nampak muram. Awan emas itu pun lenyap sepenuhnya, dan sosok Su-Han muncul sepenuhnya di hadapan mereka. Pada saat ini,
dia tidak lagi tampak kesakitan seperti sebelumnya, tetapi telah pulih seperti sebelumnya, dengan ekspresi yang sangat tenang dan sedikit tersenyum. Dia hanya berdiri diam dalam kehampaan, dan dengan latar belakang hitam pekat, pakaian putihnya tampak sangat mencolok. "Kau tidak akan mati." Zonglin menggertakkan giginya, raut wajahnya begitu muram hingga air tampak menetes keluar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Han masih hidup dan sehat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melebih-lebihkan Su Han, tetapi dia hanya merasa bahwa kemampuan bertarung Su Han paling-paling setara dengannya. Bayangan itu memasuki tubuh Su Han, dan ia mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Sekalipun Su Han benar-benar bisa menandinginya, ia pasti akan menderita luka serius. "Kok dia masih baik-baik saja? Kamu terlalu percaya diri." Su Han merentangkan tangannya dan berkata perlahan, "Teknik pembunuhan bayangan memang sangat kuat, tapi masih belum cukup untuk membunuhku." "Su Han, seberapa kuat kemampuan bertarungmu?" Zonglin tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dia sendiri berada di antara Raja Iblis Puncak dan Dewa Leluhur. Jika kita naik lebih tinggi lagi, bukankah itu monster purba? Su Han mampu tetap aman dan sehat, mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang dewa kuno? Jika memang begitu, mengapa dia tidak menekan dirinya sendiri sejak awal? Alam para dewa kuno, iblis kuno, monster kuno, ini rintangan yang nyata. Bahkan jika kekuatan tempur Zonglin mendekati kekuatan iblis kuno, selama dia bukan iblis kuno sungguhan, dia tidak akan pernah menjadi lawan iblis kuno. Setan kuno dapat dengan mudah menekannya jika mengambil tindakan. Itulah sebabnya Zonglin tidak dapat memahaminya. Cepat atau lambat kau akan mengetahuinya. Su Han tersenyum kecil, lalu melirik iblis di kota Jeoyu. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Zonglin saat ini. Ada penguasa bulan darah yang mengawasi dari atas, alam suci yang menjaga di tengah, dan kota 9 neter yang berada di bawah. Sangat sulit untuk membunuh Zonglin. Jika dia bertindak sekarang, dia tidak akan bisa membunuh Zonglin, dan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya akan terungkap, yang tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Itu saja. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Teknik pembunuhan bayangan seharusnya menjadi pilihan terakhirmu, kan?" Zonglin tampak murung dan tidak mengatakan apapun. "Kau selalu menjadi orang yang menyerangku. Sekarang, giliran aku yang mengambil langkah pertama." Sambil mengerucutkan bibirnya, Su Han melanjutkan, "Hanya ada satu serangan, dan sebaiknya kau bisa menerimanya." Zonglin mengerutkan kening dan berhenti berbicara omong kosong. Dia sebelumnya mengatakan bahwa Su Han tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya, tetapi saat ini, wajahnya terluka karena pukulan. Membunuh bayangan bukanlah pilihan terakhirnya. Ia masih memiliki teknik rahasia yang belum digunakannya. Itu adalah teknik rahasia terkuat yang ia peroleh dari darah suci sejauh ini, tak tertandingi. Tetapi Zonglin tidak berpikir bahwa dia bisa membunuh Su Han dengan teknik ini. Kekuatan Su Han sekali lagi melampaui ekspektasinya, yang menghancurkan kepercayaan dirinya. Saat menatap Su Han, dia merasa seperti sedang menatap sebuah gunung yang tidak akan pernah bisa dia panjat, sekeras apapun dia mencoba. Mungkin, ini yang sering manusia sebut belenggu. Zonglin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika aku bisa mematahkan belenggu ini, aku akan bisa bertransformasi lagi. Saat itu, aku akan menjadi jenius terkuat, dan tak seorang pun akan bisa menandingiku." Tiba-tiba mengangkat kepalanya, Zonglin berteriak, "Kemarilah, biarkan aku melihat kekuatan bertarungmu yang sebenarnya saat ini." Melihat ekspresi Zonglin yang tak kenal takut, Su Han tidak menertawakannya, tetapi mengerutkan kening diam-diam. Dia tidak takut para jenius itu dipukul keras, tetapi dia takut bahwa setelah dipukuli sampai babak belur, mereka masih punya keberanian untuk bangkit lagi. Zonglin jelas termasuk golongan terakhir. Sekalipun ia diejek, dibodohi, dan diganggu lagi, Zonglin tidak pernah kehilangan semangat juangnya. Wow!
Dia mengepalkan telapak tangan kanannya, dan 7 sinar cahaya muncul di senjata suci Pocang. 6 di antaranya termasuk dalam 6 asal muasal, dan yang terakhir adalah warna senjata Dewa Pocang itu sendiri. Alasan mengapa dia selamat dari Shadow Kill adalah karena di saat-saat terakhir, Su Han melepaskan jurus kelima dari 9 kemurnian transformasi darah dan amarah darah naga. Saat ini, ia juga berada di antara puncak alam dewa surgawi dan alam dewa kuno. Ia belum mencapai alam dewa kuno, tetapi lebih kuat dari Zonglin. Hanya setelah menelan minuman keras itu dia dapat memiliki kekuatan sejati dari alam dewa kuno. Pedang panjang itu perlahan terangkat, dan kekuatan kultivasi yang agung mengalir ke dalamnya. Cahaya pedang warna-warni itu perlahan memanjang dan menjadi semakin panjang. 10.000 kaki, 50.000 kaki, 100.000 kaki, 200.000 kaki, 500.000 kaki, 1.000.000 kaki. Itu bukan teknik 7 pedang, juga bukan pengendalian pedang bintang. Ini hanyalah serangan biasa, tetapi menguras seluruh kekuatan kultivasi Su Han. Perpanjangan cahaya bilah dan penyebaran warna-warni membuat Su Han jatuh ke dalam kondisi khusus. Dia tampaknya telah berubah menjadi bilah cahaya itu. Pikiranku melayang ke dalam kehampaan, melayang ke langit, dan bahkan melayang keluar dari seluruh penghalang. Kehidupan lampau, kehidupan ini. Puluhan juta tahun lalu, 1.000.000 tahun lalu, 100.000 tahun lalu, hingga saat terakhir. Segalanya, segala sesuatu yang terjadi, terlintas dalam pikirannya satu demi satu. Ada 6 warna yang melintasi dunia yang dialami Su Han. Su Han tahu bahwa itu semua asal muasalnya. Mereka seperti dewa pelindung di dunia Su Han. Cahaya pedang Pocang itu sendiri berubah menjadi seorang anak, yang secara bertahap tumbuh di bawah perlindungan ke-6 dewa pelindung ini. Suara teriakan burung Phoenix terdengar di suatu titik, dan seekor anak burung Phoenix muncul entah dari mana. Waktu berlalu melalui musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Semua ini tampaknya telah terjadi selama ribuan tahun, tetapi juga tampak terjadi dalam sekejap. Sampai suatu saat, Su Han, apa yang kau ragukan? Suara Zonglin tiba-tiba terdengar di telinganya. Anak burung Phoenix ketakutan dan bergegas kembali ke senjata Dewa Pocang. Ini sinar cahaya pertama. Kemudian, biru tua dari Lightning Origin, merah menyala dari Flame Origin, hitam pekat dari Destruction Origin, putih susu dari Time Origin, warna transparan dari Space Origin, dan merah tua dari Slaughter Origin. Semuanya muncul. Wow, 7 warna, 7 sinar cahaya. Mereka jelas sudah bergabung menjadi satu sebelumnya, tetapi baru pada saat ini mereka benar-benar bergabung. Setan dan manusia yang tak terhitung jumlahnya dapat melihat dengan jelas bahwa warna cahaya pedang yang tak berujung itu terkadang berubah menjadi biru tua dan terkadang berubah menjadi merah menyala. Untuk sesaat, mereka sepertinya hanya melihat satu warna. Namun mereka tidak tahu apa warnanya. Saya merasa jika pandangan saya terus tertuju pada bilah pedang itu, walau sedetik saja, seluruh pikiran dan jiwa saya akan terbenam ke dalamnya. Apa ini? Teknik rahasia? Atau serangan biasa? Aku sama sekali tidak bisa merasakan aura teknik rahasia itu, tapi cahaya pedang ini memberiku sensasi getaran hebat di hatiku. Apa warnanya? Para setan dan manusia semuanya gempar pada saat ini. Bahkan Zhong Yi dan 8 tetua kota Jeoyu lainnya memandang Su Han dengan tak percaya. Mereka tidak berlatih bela diri, tetapi dengan tingkat kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini? Pencerahan. Zhong Yi menggertakkan giginya dan berkata, aku pernah melihat buku-buku kuno umat manusia sebelumnya, dan aku juga tahu sedikit tentang proses pencerahan umat manusia. Orang sialan ini, saat ini, benar-benar bisa mencapai pencerahan. Serangan Phoenix 7 warna. Raungan Su Han tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Wow, cahaya pedang yang mengerikan, yang telah menyebar entah berapa lama, tiba-tiba menebas ke arah Zonglin saat Su Han mengayunkan tangannya. Liner, minggir. Zhong Yi berbicara tanpa sadar.
Sebagai iblis kuno dengan 7 darah, dia merasakannya paling dalam. Setelah Su-Han mencapai pencerahan, cahaya pedang bercampur dengan aura yang sangat istimewa dan menakutkan. Itu jelas bukan alam dewa kuno, tetapi menurut pendapat Zhong Yi, itu tidak kurang dari alam dewa kuno. Dia tahu dengan jelas bahwa Zonglin tidak akan pernah mampu memblokir pukulan ini. Siu, dengan sekejap sosoknya, Zhong Yi segera datang di depan Zonglin dan hendak menangkapnya dan pergi. Tetapi yang tidak disangkanya adalah Zonglin mulai berjuang. "Ayah, aku tidak akan pergi." Ekspresi Zhong Yi berubah, dan ia berteriak pelan, "Pedang ini telah melampaui puncak alam Raja Iblis dan jelas memiliki kekuatan alam dewa kuno." Su-Han baru saja menyadari kebenarannya. "Kau bukan tandingannya. Sekalipun tidak, aku tetap harus mencobanya." Zonglin berkata dengan suara berat, "Sekalipun itu benar-benar gunung, aku akan membelahnya agar dapat melihat dunia di depan." "Tapi kamu," Zhong Yi merasa ngeri. "Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan mati." Zonglin menatap Zhong Yi dengan tekad di matanya. "Anda." Melihat datangnya pedang itu, Zhong Yi tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Dia ingin membawa Zonglin pergi, tetapi melihat ekspresi Zonglin saat ini, jika dia benar-benar melakukannya, Zonglin pasti akan membencinya. Su-Han telah mencapai pencerahan, begitu pula Zonglin. Bukankah dia ingin melepaskan diri dari belenggu ini? "Jika kau benar-benar dalam bahaya, aku akan menyelamatkanmu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku sendiri." Setelah berbicara dengan suara yang dalam, sosok Zhong Yi melintas dan dia pergi. Pada saat ini, hanya Zonglin yang masih berdiri di kehampaan. Meskipun Zhong Yi sangat jauh, dia memiliki posisi yang bagus. Dan seperti yang dia katakan, jika Zonglin benar-benar dalam bahaya, maka bahkan jika dia harus mengabaikan peraturan antara kedua klan, dia pasti akan menghancurkan cahaya pedang sejak awal. Wow, cahaya pedang itu jatuh seluruhnya dan hendak mengenai Zonglin. Pada saat ini, Zonglin tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Su-Han, apakah menurutmu Shadow Kill adalah pukulan terakhirku? Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu metode terkuat yang sebenarnya." Aliansi surga garis darah, orang suci turun. Wung, kehampaan itu bergetar, dan suara dengungan besar terpancar. Sebuah cahaya muncul di langit, itu bukan cahaya pedang, tetapi cahaya keemasan milik Zonglin. Cahaya ini sekali lagi berubah menjadi pilar cahaya, tetapi bahkan lebih mengerikan daripada pilar darah sebelumnya. Ruang itu tampak terkoyak, dan sesosok muncul dari ujung cahaya. Saya tidak dapat melihat wajah mereka, pakaian mereka, atau apakah mereka pria atau wanita. Pendek kata, saat itu muncul, semua yang ada di sekitarnya terhenti. Tekanan suci menyapu segala penjuru. Perasaan menindas yang datang dari lubuk hati mereka membuat semua manusia dan iblis menahan napas. Bahkan pupil mata Su-Han pun mengecil dan dia menghirup udara dingin saat ini. Dia merasakannya dengan jelas, itulah tekanan dari Saint Realm, tanpa satu kesalahan pun. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan ini, tekanan semacam ini pernah muncul saat umat manusia dihukum dengan hukuman suci. Klon alam suci, Zhong Yi dan 8 tetua kota Jeoyu semuanya berseru kaget pada saat yang sama. Untuk sesaat, mereka bahkan melupakan kegembiraan mereka dan hanya tersisa rasa terkejut dan ngeri. Yang membuat Su-Han merasa paling luar biasa adalah bahwa turunnya Sang Santo kali ini disebabkan oleh teknik rahasia Zonglin, dan itu bukan inisiatif Sang Santo sendiri. Yang satu pasif, yang satu lagi aktif, kesenjangan antara keduanya sangat besar. Jika alam suci turun atas inisiatifnya sendiri, itu akan mengabaikan peraturan kedua ras. Tetapi Zonglin dapat memanggilnya dengan kekuatannya sendiri. Itu adalah penurunan pasif, tidak ada hubungannya dengan aturan. Mustahil. Napas Su-Han menjadi cepat, dan bahkan cahaya bilah pedang yang jatuh pun melambat sedikit. Itu tidak mungkin klon Saint Realm sejati. Dengan kekuatan Zonglinnya, dia tidak bisa melakukannya. Wung, seolah mendengar kata-kata Su-Han,
atau seolah ingin memverifikasi tebakannya, suara dengungan itu muncul lagi. Klon alam suci berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya akan mengurangi tekanan pada dirinya. Sampai saat terakhir, saat dia berdiri sepenuhnya di depan Zonglin, aura klon Saint Realm ini hanya alam dewa kuno bintang 1. Meskipun telah ditetapkan pada level alam dewa kuno bintang 1, namun belum stabil, terkadang lemah, terkadang tenang, seolah-olah rasanya seperti baru saja menerobos ke alam dewa kuno bintang 1, tetapi belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Jika kita benar-benar mengatakan bahwa dia adalah dewa kuno bintang 1, maka dia adalah yang terlemah di antara semua dewa kuno bintang 1. Tapi meski begitu, itu cukup membuat orang ngeri. Zonglin, yang berada di alam setengah langkah Kaisar Iblis, benar-benar mengandalkan teknik rahasia untuk mencapai kekuatan tempur alam dewa kuno bintang 1. Tentu saja, bagi para iblis, itu adalah iblis kuno dengan satu darah. Setan kuno berdarah tunggal. Bahkan jika itu adalah klon yang dipanggil, itu juga salah satu pasukan tempur Zonglin. Astaga, Yang Mulia sekali lagi telah mematahkan legenda. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan Sang Maha Tinggi, dia juga makhluk super pertama dalam sejarah yang memiliki kekuatan tempur iblis kuno setingkat Kaisar Iblis setengah langkah. Yang Mulia Maha Kuasa, kami tunduk padamu. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Para iblis tak berujung itu bahkan lebih bersemangat dari Zonglin. Mereka menyaksikan pemandangan yang hampir mustahil ini, dan mereka juga tahu dengan jelas bahwa dua kata Zonglin pasti akan tercatat dalam buku-buku sejarah klan iblis. Dua hal yang hanya ada dalam legenda ini semuanya terjadi pada Zonglin. Dalam arti tertentu, dia, Zonglin, bahkan lebih hebat daripada penguasa bulan darah di zaman itu. Sementara iblis yang tak terhitung jumlahnya bersorak, Zonglin tampak pucat dan seluruh tubuhnya tampak jauh lebih kurus. Seni merendahkan orang suci itu menghabiskan 1000 tahun penuh dari umurnya dan menguras seluruh energi dari tubuhnya. Terlebih lagi, kultivasinya saat ini hanya berada di level Kaisar Iblis setengah langkah. Kecuali dia bisa mencapai level Kaisar Iblis berdarah 1 yang sebenarnya, klon ini akan mampu sepenuhnya menstabilkan kultivasinya di level Dewa Kuno Bintang 1. Kalau tidak, semuanya akan seperti ini, naik turun, penuh ketidakpastian. Seiring meningkatnya level kultivasi Zonglin dan kekuatan tempurnya, kekuatan klon ini akan menjadi semakin kuat. Itulah sebabnya Zonglin menganggapnya sebagai cara yang paling kuat. Adanya seni turunnya orang suci berarti Zonglin dapat melintasi wilayah utama dan melawan musuh kapan saja. Di atas kehampaan, angin menderu. Suhan menatap klon yang wajahnya tidak terlihat jelas, dan pupil matanya terus mengecil. Kloning pemilik patung itu, pikirnya dalam hati. Aku tak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi samar-samar aku dapat melihat bahwa klon ini juga tanpa kepala. Namun, gambarnya terlalu kabur dan terkadang berubah menjadi kabut hitam, jadi Anda perlu melihat dengan saksama untuk melihatnya. Saat pertama klon itu muncul, tekanan alam suci turun, dan Suhan berpikir bahwa ini adalah klon alam suci yang dipanggil oleh Zonglin. Pada saat ini, tampaknya hal itu tidak terjadi. Jika pemilik patung itu benar-benar iblis besar Xingtian, maka klon ini pasti klon Xingtian. Aku melahap darah suci, tetapi itu hanya sedikit meningkatkan kultivasiku dan memberiku hukum pembantaian yang belum sempurna. Pada dasarnya, itu tidak banyak meningkatkan kekuatan tempurku. Kekuatan yang kumiliki, yang sebanding dengan alam dewa kuno, juga berkat peningkatan kultivasiku, 9 makhluk primordial, 9 kemurnian yang bertransformasi darah, dan bayangan tertinggi 5 warna. Namun, di Zonglin, bukan hanya tingkat kultivasinya yang meningkat, ia juga telah memahami koneksi garis keturunan surgawi dan mengembangkan 4 jenis teknik rahasia. Terutama Santo yang turun ini, yang benar-benar dapat memanggil avatar yang sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 1. Kekayaan yang diperoleh Zonglin dari darah suci jauh lebih besar dari milikku.
Mungkinkah Dewa Iblis Agung Xingtian sendiri adalah iblis? Atau apakah dia terhubung dengan iblis, sehingga dia lebih menyukai mereka? Keuntungan apa yang akan kita dapatkan dari Pangu Xingzi? Meskipun keduanya memiliki darah suci, kekayaan yang mereka peroleh berbeda. Jika kita bicara soal jumlah, Zonglin jelas lebih banyak daripada Su Han. Hal ini tentu saja membuat Su Han merasa tidak seimbang. Tidak masalah jika mereka mendapatkan jumlah metode yang sama, tetapi Zonglin telah mengembangkan 4 teknik rahasia, sementara Su Han hanya mendapatkan sumber pembunuhan yang tidak lengkap. Mengapa demikian? Bukan itu masalahnya. Melihat cahaya bilah pedang di tangannya yang menyebar hingga jarak yang tidak diketahui, Su Han akhirnya menemukan keseimbangan. Jika aku tidak memiliki hukum pembantaian, aku tidak akan mampu mencapai pencerahan, dan aku juga tidak akan mampu menciptakan serangan tangisan Phoenix ini, yang merupakan serangan yang murni orisinal. Aku belum menenggak anggur kental, dan kekuatan tempurku belum mencapai level yang benar-benar sebanding dengan alam dewa kuno, tapi aku punya firasat bahwa kekuatan serangan tangisan Phoenix ini sudah melampaui alam dewa kuno bintang 1. Jika aku menelan minuman keras ini dan benar-benar meningkatkan kekuatan tempurku ke alam dewa kuno, maka kekuatan serangan tangisan Phoenix 7 warna niscaya akan menjadi lebih kuat. Su Han menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Serangan teriakan burung Phoenix 7 warna diciptakan oleh 6 asal muasal elemen dan kekuatan jiwa anak burung Phoenix. Teknik ini begitu kuat sehingga bahkan Su Han tidak dapat membayangkannya. Namun, karena tingkat kultivasi Su Han yang rendah saat ini, ia tidak dapat melepaskan kekuatan asal elemen yang sebenarnya. Bahkan satu asal-usul elemen saja tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya, apalagi perpaduan 6 asal-usul dan kekuatan jiwa anak burung Phoenix. Namun Su Han yakin bahwa saat ia benar-benar menguasai kekuatan asal-usul elemen, serangan Phoenix 7 warna ini akan menjadi teknik rahasia terkuatnya. Tidak diragukan lagi, sekarang, saatnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Su Han menundukkan kepalanya dan menatap Zonglin dan klon yang sudah berdiri di samping Zonglin. Zonglin juga menatap Su Han, ekspresinya sedikit terdistorsi, matanya sedikit merah, dan dia tampak marah. Ketika mereka mencapai level ini, mereka semua memiliki intuisi. Intuisi Zonglin sangat jelas saat ini, yaitu menghadapi cahaya pedang yang sangat mengerikan ini, bahkan jika dia memiliki avatar yang sekuat iblis kuno darah pertama yang berdiri di sini, dia tetap tidak yakin bisa menang. Intuisi ini membuat Zonglin merasa tidak nyaman. Kepercayaan diri dan kesombongannya terpukul tak terlukiskan. Dia tidak mengatakan apa-apa, masih menyimpan harapan dalam hatinya. Kita akan tahu segalanya setelah hasilnya keluar. Ayo lakukan. Su Han tiba-tiba berbicara dan mengayunkan tangannya dengan keras. Wow, cahaya pedang melintasi kehampaan tanpa henti, dan muncul di depan klon dalam sekejap. Klon itu tidak mengeluarkan suara dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tepat saat cahaya pedang itu tiba, dia mengangkat telapak tangannya, melepaskan tekanan alam dewa leluhur, dan menamparkan cahaya pedang itu dengan keras. Beng, buush. Saat keduanya bersentuhan, terdengar suara gemuruh yang sangat besar, seakan-akan akan menghancurkan alam dewa. Gelombang suara langsung membelah udara, dan telinga iblis yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi darah. Bahkan banyak manusia dari Sekte Phoenix menjadi pucat, mundur beberapa langkah, dan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Beberapa istana yang tersisa di kota Jeoyu hendak berubah menjadi bubuk oleh gelombang suara, tetapi tirai cahaya muncul dan melindunginya. Jelaslah, Tuan Kota Jeoyu lah yang mengambil tindakan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.